Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya mengelola tim sebelum dan sesudah pertandingan agar pemain kita tetap bugar meskipun setiap harinya memiliki jadwal yang padat. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu khususnya pemula, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, gimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oh iya, gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola di awal musim ini? Saya harap tim yang teman-teman kelola meraih hasil bagus. Oke, langsung saja guys, hari ini kita berada di matchday ketiga kompetisi liga, dan hari ini tim saya untuk sementara masih duduk di puncak klasemen berkat produktivitas gol dengan raihan 6 poin. Dan ada 4 tim lain yang memiliki poin yang sama, yaitu 6 poin. Jadi di awal musim seperti ini kita harus memastikan tim kita bermain maksimal meskipun lawan yang dihadapi memiliki kualitas yang terlihat lebih lemah. Tapi kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja guys, karena kesalahan sedikit saja akan membuat tim kita tergelincir ke posisi 6 klasemen liga. Untuk itu kita harus memiliki persiapan yang bagus sebelum pertandingan berlangsung guys. Jadi agar tim kita bisa meraih hasil positif di setiap pertandingannya. Apalagi setiap hari tim kita memiliki 2 jadwal pertandingan, Liga dan Cup atau Liga dan Liga Champion. Atau jika kita sudah bergabung dengan asosiasi atau tim kita mengikuti kejuaraan persahabatan, tentu setiap harinya tim kita akan disuguhkan dengan jadwal yang sangat padat. Untuk itu kita harus bisa memaksimalkan tim sebaik mungkin setiap harinya agar para pemain inti tetap dalam kondisi bugar meskipun setiap harinya tim kita memiliki jadwal yang padat yang berpotensi membuat kondisi pemain inti kita kelelahan guys. Oke, jadi biasanya sebelum pertandingan pertama saya biasanya akan langsung melatih pemain secara tim untuk mendapatkan bonus latihan maksimal 40% atau masing-masing 10% untuk pertahanan, serangan, penguasaan, dan kondisi, dan masing-masing 10% untuk bonus latihan individu. Jadi untuk melatih pemain secara tim, sekarang kita bisa masuk ke menu latihan. Oh iya, kebetulan saya baru saja membeli pemain di posisi back sayap kiri dari lelang. Jadi bonus latihannya masih 0 dan kita harus melatihnya dengan keras agar dia bisa mendapatkan bonus latihan maksimal. Oke, sekarang kita bisa pilih semua pemain inti dan cadangan, kemudian pilih drill. Agar sesi latihannya tidak terlalu menguras banyak kondisi, tapi kita tetap bisa mendapatkan poin pengalaman latihan dan bonus latihan yang baik, saya biasanya akan menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat mudah dan mudah. Pertama, saya akan memilih drill latihan pemanasan dan peregangan. Kemudian drill latihan kucing-kucingan, gunakan kepalamu, lari tembak, dan drill keterampilan. Semua drill latihan yang saya pilih rata-rata memiliki intensitas mudah dan sangat mudah. Lalu klik selesai, kemudian agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan. Tugas kita hanya menonton iklan singkat di sini guys. Nah, jika kamu tidak mau menontonnya, kamu bisa pura-pura merem sampai iklannya selesai. Oke, sesi latihan pertama selesai, tapi bonus latihan tim dan individu masih belum maksimal, jadi kita perlu mengulangi lagi sesi latihan tadi untuk yang kedua kalinya. Oke, sesi latihan yang kedua selesai dan kita sudah mendapatkan bonus latihan tim maksimal, tapi pemain yang baru kita beli bonus latihannya masih di angka 8%. Jadi kita harus melatihnya lagi guys. Tapi karena pemain lain sudah memiliki bonus latihan maksimal, jadi kita tidak perlu melatih semua pemain. Cukup beberapa pemain saja untuk mendampingi pemain baru ini mendapatkan bonus latihan maksimal. Nah, kita bisa pilih minimal 8 pemain
8 pemain cadangan agar hasil latihannya bisa lebih efektif. Untuk sesi latihan yang ketiga ini, saya biasanya akan menggunakan drill latihan dengan intensitas yang sangat mudah, seperti 2 drill latihan pemanasan, 2 drill latihan analisis video, dan 2 drill latihan keterampilan. Kemudian klik selesai dan kita tidak perlu menggunakan 2 kali bonus latihan lagi guys pada sesi latihan ketiga ini. Oh iya, banyak yang bertanya, Bang, akun saya kan drill latihannya dan slot latihannya masih banyak yang belum terbuka. Gimana nih cara melatihnya? Apakah sama? Oke, cara melatihnya sama guys, isi full slot dengan drill latihan tadi, dan nanti setelah kamu sering melakukan sesi latihan secara tim setiap hari, level latihannya bisa cepat meningkat. Dengan begitu, drill latihan dan juga slot latihan akan terbuka. Oke, sekarang semua pemain inti dan cadangan sudah memiliki bonus latihan maksimal, dan bonus latihan juga sudah maksimal. Bonus latihan akan berkurang 2% setiap hari, jadi pastikan kamu kembali ke tempat latihan setiap hari agar bonus latihannya bisa tetap maksimal guys. Sekarang kita bisa melihat di sini kondisi pemain kita sudah kelelahan, jadi kita harus memulihkan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Dan untuk memulihkan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan, kita tidak perlu menggunakan booster kondisi yang kita miliki. Jadi kita bisa mendapatkannya secara gratis di sini guys, dengan cara menonton iklan singkat. Dan seperti yang saya bilang tadi, jika teman-teman tidak mau nonton iklan, kamu bisa pura-pura merem. Tunggu sampai iklannya selesai. Dan cara ini kita bisa lebih menghemat booster kondisi yang sedang kita kumpulkan atau sedang kita tabung. Nantinya booster yang kita tabung untuk melatih pemain secara individu di musim selanjutnya guys. Oke, untuk memulihkan kondisi pemain kita bisa klik tanda plus 1 kali di sini, lalu klik gratis. Nah, pastikan kamu hanya memulihkan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja guys. Jadi kamu tidak perlu memulihkan semua pemain. Kemudian setelah semua kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan sudah terlihat bugar, selanjutnya kita bisa memberikan moral pada pemain inti dan beberapa pemain cadangan agar mereka memiliki motivasi yang lebih besar untuk memenangkan setiap pertandingannya guys. Ya, sama halnya seperti memulihkan kondisi pemain, kita bisa memberikan moral gratis dengan menonton iklan singkat di sini. Atau jika kamu memiliki cukup moral, kamu bisa langsung memberikannya pada beberapa pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Jadi sebelum pertandingan saya selalu memastikan kondisi pemain bugar, moral pemain minimal sangat baik atau mantap, dan bonus latihan maksimal untuk tim dan juga individu. Nah, setelah kita memastikan persiapan tim kita sudah bagus, selanjutnya kita bisa melihat lawan yang akan kita hadapi sambil memikirkan taktik, strategi, dan formasi apa yang akan kita gunakan. Nah, saran saya kita harus memiliki minimal 1 formasi andalan yang sudah terbukti memberikan dampak yang bagus untuk tim kita guys. Dan pastikan kamu sudah paham dengan taktik, strategi, dan formasi yang sesuai dengan pemain inti yang kamu miliki. Dengan begitu kita bisa lebih mengenal pemain inti, bukan hanya dari namanya saja guys, tapi juga dari atributnya atau dari kemampuannya. Dan kita nantinya bisa mengenal kelebihan serta kelemahan setiap pemain. Jadi taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan bisa jauh lebih efektif. Oke, dan musim ini saya masih menggunakan formasi 4-1-2-3 P-Style, dan kita akan menghadapi tim yang sedikit lebih lemah. Ya, tapi meskipun begitu kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja. Kita harus menganggap semua lawan itu sulit, karena bisa saja mereka mengejutkan kita di awal musim ini. Jadi pastikan semua laga itu penting dan kita harus tetap berharap meraih hasil bagus agar kita tidak tergelincir di awal musim ini guys. Oke pemirsa, pertandingan antara Citizen FC versus FC Buteng akan segera berlangsung. Ya, memang jika kita lihat dari mutu kedua kesebelasan, jelas FC Buteng lebih diunggulkan. Tapi kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja, karena meskipun dari segi kualitas mutu mereka tidak diunggulkan, tapi bisa saja tim seperti ini menyulitkan tim kita guys. Jadi tidak ada yang mudah di game Top 11. Oke pemirsa, pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit ke-1. Saya akan langsung memberikan bonus latihan menyerang. Kali ini FC Buteng membangun serangan. Ada Tahar di sana, umpan ke sisi. Ada Bemben di sana, umpan jauh ke depan, maksudnya yang dituju Frank Lampard. Lampard bagus sekali, Lampard, dan gol! Sepakan kaki kiri masuk ke gawang Citizen di menit ke-1, membuat FC Buteng unggul 1-0 atas tuan rumah di menit ke-4 pemirsa. Kali ini Citizen mencoba membalas serangan.
Ada Johnson di sana, umpan lebar ke sisi sebelah kiri, umpan yang sangat baik, bagus sekali. Oh, ada Bemben di sana yang membersihkan bola dari sisi sebelah kanan pertahanan dari FC Buteng atau dari sisi serangan Citizen FC pemirsa. Ya, Bemben adalah pembelian yang cukup bagus meskipun kualitasnya memang terlihat lebih rendah, tapi untuk saat ini dia sudah memberikan lumayan banyak assist, bahkan dia jadi top assist untuk sementara musim ini pemirsa. Bemben, ya, back sayap kanan yang namanya Bemben. Dan untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan, gaya mengumpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Kali ini ada Alpati di sana, Alpati, dan sayang sekali upaya Alpati kurang maksimal, tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Citizen FC. Skor masih 1-0 untuk keunggulan tim tamu di menit ke-16 pemirsa. Oke, dan untuk sementara kita unggul 1-0, dan sebelum itu saya mau ngerokok dulu. Silahkan buat mau teman-teman yang mau ngerokok. Oke, serangan kembali dilakukan kali ini. Oh, sayang sekali, jelas Setiawan terjebak offside. Ya, kita bisa perhatikan di sini Elkan Bagot keluar jauh dari areanya, meninggalkan area pertahanan dari FC Buteng, dan hampir saja, andaikan saja Citizen memiliki penyerang yang tangguh, memiliki penyerang yang sangat cepat, kemungkinan besar kita akan kebobolan dari serangan balik cepat seperti ini pemirsa. Tapi untung saja mereka tidak memiliki penyerang yang bagus. Oh, dan gol kembali, Kylian Mbappe berhasil mencetak gol untuk FC Buteng dan membawa FC Buteng unggul 2-0 atas tuan rumah Citizen FC pemirsa. Sangat luar biasa kerjasama yang dilakukan oleh pemain-pemain FC Buteng di menit 27 kali ini. Umpan, oh, hampir saja Alpati, hampir saja ada dua peluang yang gagal diselesaikan oleh Alpati pemirsa. Skor masih 2-0. Kali ini kita lihat Tahar mengiring bola, umpan pada Bemben di sana, umpan jauh ke depan, maksud yang dituju Hakim Ziyech. Oh, tidak cukup keras, bola berhasil diamankan oleh Vladoy, penjaga gawang dari Citizen FC. Di menit 30 skor masih 2-0. Ya, kali ini kita kembali membangun serangan dari area pertahanan. Elkan Bagot umpan pada Arman di sana tidak cukup baik, menghasilkan serangan balik cepat untuk Citizen FC. Kali ini dari area tengah, bagus sekali. Ada Teteh di sana. Teteh melewati satu penjagaan. Oh, bagus sekali, serangan balik digagalkan oleh Elkan Bagot yang menekel di area yang tepat dan menghentikan serangan balik yang dilakukan oleh Citizen FC di menit 35 pemirsa. Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Mereka berusaha untuk mencetak gol dari situasi yang cukup sulit, tapi beruntung Elkan Bagot bermain sangat bagus kali ini. Kita lihat Hakim Ziyech. Oh, pertahanan yang bagus dari Riedel. Oke, kita lihat mereka memiliki pertahanan yang cukup solid dan mereka hanya kebobolan 2 gol di babak pertama pemirsa. Kali ini serangan dilakukan kembali oleh Frank Lampard dari area tengah, umpan kepada Tahir Alpati, masih bisa direbut, menghasilkan serangan balik cepat untuk Citizen FC. Bagus sekali Bemben kali ini menghentikan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Citizen FC dan skor masih 2-0. Kerjasama yang sangat baik dilakukan oleh pemain-pemain FC Buteng di babak pertama. Kali ini serangan terakhir ada De Rossi, umpan ke kanan di sana. Ada Mermanis, masih bisa direbut oleh Frank Lampard. Tackle yang cukup bagus. Menit 43 paruh waktu, kita lihat peningkatan performa dari pemain-pemain FC Buteng yang cukup baik di sini, cukup bagus di sektor pertahanan FC Buteng, yaitu Elkan Bagot. Dia bermain sangat luar biasa, dan kali ini saya akan menempatkan Kylian Mbappe sebagai gelandang serang tengah dan Alpati dia akan bermain kembali sebagai striker di babak kedua. Serangan kembali dilakukan oleh Tahar di sana, dibayang-bayangi 3 pemain bisa melewatinya dengan sangat baik. Tahar di sana, Tahar, gol! Tahar nomor punggung 29. Iya, kita lihat bahwa posisinya adalah gelandang bertahan, tapi dia bisa melewati 3 penjagaan, 3 pemain bertahan dari Citizen FC dan mencetak gol yang sangat luar biasa ke gawang Citizen FC. Dia adalah pemain yang memiliki potensi yang luar biasa, dan musim depan saya akan berusaha untuk meningkatkan kualitasnya pemirsa. Jadi saya akan tunggu kualitasnya menurun 20% terlebih dahulu, baru saya mulai melatihnya secara individu atau bahasa gaulnya secara militer. Oke, saya kehabisan napas. Oke, saya kehabisan napas. Di menit 56 kita lihat serangan yang dilakukan oleh Citizen hampir saja berbuah gol, tapi tendangan dari penyerang Citizen masih melambung keluar lapangan dan menghasilkan tendangan gawang untuk FC Buteng. Dan ada banyak sekali teman-teman yang mendukung tim saya, dan kali ini tendangan dilakukan oleh Teteh, jangan sampai cetak gol. Dan si Teteh hampir saja, si Teteh cawene teh. Aduh, kenapa main bola Teteh?
Aduh, hampir saja si Tetes cetak gol. Oke, kali ini kita berusaha untuk bertahan dengan cukup solid dan Kylian Mbappe umpan jauh ke depan, maksudnya yang dituju ada Hakim Ziyech, umpan yang sangat baik. Alpati lagi-lagi tembakan Alpati mancing dari sasaran, tembakannya keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Tadi kita lihat bolanya meluncur sangat kencang dan menghantam penonton sampai mimisan. Oke, waktunya pergantian pemain. Kali ini Alpati bermain tidak maksimal dan akan digantikan oleh Ginting di babak kedua, tepatnya di menit 68. Kali ini Kylian Mbappe akan bermain sebagai striker kembali pemirsa. Ginting akan bermain di posisi striker kembali dan Ginting masuk, pemain dari Akademi Remaja musim lalu yang tidak sempat dilatih secara individu, tapi dia punya potensi bagus, tapi saya tidak punya rencana untuk melatihnya secara individu. Di menit 73 kita lihat pergantian pemain sudah kita lakukan. Menit 73 masih belum terlihat ada gameplay yang membuat kita bisa mencetak gol lagi ke gawang mereka, dan kita akan memasukkan satu pemain lagi. Ya, Costa masuk menggantikan pemain yang baru kita datangkan dari lelang, dan Permana masuk menggantikan satu pemain tengah. Oke, berbaik sekali ada Hakim Ziyech di sana. Ziyech dan membentur tiang gawang di sisi sebelah kanan penjaga gawang Citizen FC dan skor 3-0. Oke, kali ini kita akan coba masukkan Nicolas Otamendi atau maksudnya mengeluarkan. Gimana sih maksudnya? Maksudnya menarik Otamendi keluar dan memasukkan Garcia. Maksudnya seperti aduh, biasa aja anjir. Maksudnya menyambungkan ulang, bacot kelamaan sih ngomongnya. Andri masuk, Permana masuk menggantikan Tahar, Andri masuk menggantikan Rojak. Siapa sih namanya? Rojak siapa sih? 3-2-2-3, dan sepertinya tidak akan berhasil nih. Soalnya udah akhir babak kedua biasanya suka gagal. Kan gitu iyalah aing asem aing mah menyambungkan ulang deui we. Asem bacot anjir. Kelamaan biasa kalau lagi pertandingan gini guys, jadi suka ngeselin, nyebelin, dan ya mudah-mudahan mereka tidak cetak gol. Oke, skor 4-0 dan kita lihat skor 4-0, kita masih unggul dan berusaha keras untuk bisa mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang Citizen FC di akhir babak kedua ini pemirsa. Mudah-mudahan akan ada gol tercipta lagi. Serangan kembali dilakukan oleh FC Butang, umpan ke tengah, maksudnya ada Kylian Mbappe. Bagus sekali umpan kepada Hakim Ziyech, umpan yang sangat baik dan gol. Arman berhasil menerima umpan dari Hakim Ziyech, tendangan voli yang luar biasa menghantam gawang dari Citizen FC dan membawa FC Butang unggul 5-0 atas tuan rumah pemirsa. Menit 88 kita lihat peningkatan performa dari pemain-pemain FC Butang terlihat sangat luar biasa. Elkan Bagot, Hakim Ziyech, kemudian Frank Lampard, Kylian Mbappe bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini. Mereka berusaha keras untuk menghancurkan lini pertahanan dari Citizen FC. Sang tuan rumah kali ini kalah dengan skor telak 5-0 tanpa balas pemirsa. Oke, ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa dan kita unggul segalanya di pertandingan kali ini. Dan untuk penguasaan bola 61 berbanding 39, dan kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan, total 18 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 5 berbuah gol. Sedangkan Citizen FC melakukan 8 kali percobaan tembakan dan tidak ada yang tepat sasaran. Itu sangat bagus sekali untuk pertahanan tim saya, dan ya mereka bermain sangat luar biasa. Dan sayang sekali kita lihat manajer dari Citizen FC tidak hadir di sisi lapangan. Kemungkinan mereka sedang nabung besar kondisi, itu bisa jadi seperti itu, dan kita tidak boleh meremehkan lawan begitu saja. Dan kita untuk sementara menang 5-0 dan masih ada pertemuan kedua di pekan selanjutnya guys. Jadi bisa jadi mereka bisa memperkuat timnya, tapi ya saya harap mereka tidak aktif lagi. Karena potensi kita juara akan lebih besar ketika banyak tim yang tidak aktif, tapi tidak seru katanya gitu. Tapi kali ini ada 5 atau 6 tim yang punya potensi untuk menyulitkan tim kita di liga, dan kita harus tetap berhati-hati dan jangan sampai kita tergelincir menghadapi tim kecil seperti ini. Jangan sampai pokoknya. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Oke, dan untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Hakim Ziyech yang bermain di posisi gelandang serang kanan. Dia memiliki kualitas mutu yang tidak cukup besar, padahal dia adalah legenda. Legenda FC Butang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Widodo, Coach N Pradua, Coach Ogut Boya, Coach Deka, Coach Harry Capello,
Selanjutnya ada banyak sekali teman-teman yang mendukung tim saya di pertandingan kali ini yaitu Zoro Dendi, Coach Priandi Pratama, Anja Foil, Siti Sinta, Coach KJLDA. Ada lagi, kita lihat, coba geser ke atas lagi. Oke, Coach Moh Lutfi Alfahri, Coach Kevin Mois, Mamang, Coach Rian Padilla. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil memporak-porandakan pertahanan dari Citizen FC di pertemuan pertama kompetisi Liga, dan untuk sementara kita masih duduk di puncak klasemen Liga, pemirsa. Oke, dan untuk sementara kita masih duduk di puncak klasemen dengan raihan 9 poin, masih dibayang-bayangi dengan ketat oleh beberapa tim di posisi 5 besar. Dan kita harus tetap berhati-hati menghadapi lawan-lawan kita, jangan sampai kita tergelincir. Dan masih ada 2 pertandingan lagi hari ini di kompetisi Liga. Jadi untuk sementara kita aman karena kita unggul produktivitas gol. Dan untuk sementara Kylian Mbappe menjadi top skor di Liga saat ini dengan 6 gol. Kemudian di posisi bawah ada di posisi 2 yaitu Agung Rama yang sama-sama mencetak 6 gol. Ada Hakim Ziyech juga yang mencetak 4 gol, dan Frank Lampard yang mencetak 4 gol. Kemudian di bawahnya ada Abdul Aziz yang mengemas 3 gol. Oke, dan sedangkan untuk pemain terbaik dan assist terbanyak masih didominasi oleh pemain-pemain yang saya miliki. Mereka bekerja keras dengan baik dan ya, mereka layak berada di sana, dan saya harap mereka bisa konsisten memberikan yang terbaik untuk tim saya, pemirsa. Oke guys, dan jadwal pertama kita hari ini sudah selesai. Kita berhasil mengalahkan Citizen dengan skor telak 5-0. Selanjutnya kita harus memulihkan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan sebelum kita bertanding di babak grup Liga Champions, karena lawan yang akan kita hadapi sangat sulit sekali. Nah, untuk memulihkannya kita bisa masuk ke menu fisioterapi. Seperti biasa kita bisa tonton iklan singkat di sini. Dan buat teman-teman yang tidak mau nonton iklan singkat seperti ini, kamu bisa merem 30 detik, tahu-tahu iklan selesai dan pemain sudah pulih. Oke, dan buat teman-teman yang memang males mantengin iklan seperti ini, kamu bisa top up. Wih, top up. Ya tentu saja top up. Kalau player gratisan ya nonton iklan. Kalau player yang males ya udah ngandelin seadanya aja gitu guys. Jangan usahain, tapi jangan berharap menang. Tapi misalkan teman-teman memang player gratisan mau menang, pengen bersaing sama Sultan, ya caranya seperti ini. Nonton iklan, nabung token, iya bener, nabung token, nabung kondisi, nabung moral. Ya pokoknya harus bener-bener berusaha keras lah kalau player gratisan. Nah, kalau player males ya terserah. Misalkan teman-teman nggak mau nabung iklan, nggak mau nabung kondisi, nggak mau nontonin iklan seperti ini, ya udah rebahan aja, udah santai-santai aja. Yang penting teman-teman bisa rotasi pemain aja gitu. Tapi jangan berharap juara ya guys, karena lawannya memang cukup sulit. Nah, buat teman-teman khususnya para sultan yang males nontonin iklan, mantengin iklan seperti ini, kamu bisa top up. Top up di mana bang? Top upnya di Kiano Store. Kiano Store, Instagramnya Kiano Store, linknya ada di deskripsi video ini. Dan pastikan kamu masuk lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini, karena banyak banget akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store, yang punya rencana jahat pada teman-teman semua. Rencananya pengen nipu teman-teman semua, pengen nipu uang teman-teman semua. Jadi pastikan kamu masuk lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini maksudnya. Bacot, udah kelamaan nih bikin videonya. Jadi ya mohon maaf durasinya terlalu panjang, dan ya seperti itu guys. Dan setelah kita memulihkan kondisi pemain melalui iklan singkat seperti ini, khusus buat para gratisan saja khusus buat player gratisan aja, nonton iklan seperti ini. Selanjutnya kita bisa mulai nabung booster kondisi. Nah, cara nabungnya kita bisa masuk ke menu toko klub, kemudian menu valuta. Kita bisa klik icon gratis, lalu tonton iklan singkat di sana guys. Iklan singkat selama 30 detikan, atau kadang juga ada yang iklan 5 detikan. Kamu tonton sehari bisa 25 iklan. Jika dikali semusim atau 28 hari, kita bisa mendapatkan hingga 700 booster kondisi. Dan jika ditotal dengan laga persahabatan yang bisa kita lakukan setiap harinya, atau minimal kita bisa melakukan 5 pertandingan persahabatan, kita bisa mendapatkan hingga 1000 booster kondisi. Dan itu lumayan banget guys. Jika kita beli, tentu harganya akan sangat mahal. Dan buat teman-teman yang rajin, kalian luar biasa, karena banyak teman-teman yang males dan ngarusulah. Ya, protes terus, katanya ya player ini pokoknya gitulah. Ya pokoknya gitu. Kalau player gratisan ya harus banyak berusaha. Kalau player sultan ya wajar, misalkan punya pemain bintang ya wajar, mereka punya usaha, mereka rela ngabisin uangnya, top up di mana aja ya, yang penting topnya di Kiano Store. Oke. Khusus buat player gratisan, ini yang saya lakukan. Dan buat teman-teman yang ingin menirunya, silahkan tiru saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang males, nggak usah ngikutin cara ini, tapi jangan berharap juara. Dan buat para sultan, kamu nggak perlu nonton iklan seperti ini, kamu bisa beli
token untuk membeli booster kondisi seperti itu guys. Jadi ya ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan uang, tapi untuk player gratisan memang cukup sulit. Jadi usahanya memang benar-benar berat. Apalagi nonton iklan, malas guys saya juga. Tapi ya udah, saya pengen tim saya juara, ya harus berusaha keras agar tim saya bisa bersaing dengan tim-tim lainnya. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11, dan terima kasih juga untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau donasi ke NN Top 11 lewat Super Thanks yang ada di bawah video ini guys. Jangan lupa donasi, barangkali ada yang berkenan buat apa, buat bikin studio kamar studio saya sendiri NN Top 11, biar nggak ada suara ayam bekok betok, terus ada suara motor juga dan suara lato tak tok. Ya rencananya gitu, mudah-mudahan terkumpul, dan mudah-mudahan ada banyak teman-teman yang donasi. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak, dan apalagi nih ya, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Terima kasih banyak, semoga teman-teman sehat selalu, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.